Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan pada judul Sistem Pakar untuk Seleksi Karyawan berdasarkan data HRD dengan metode SAW. Di dalam kelompok terdapat Dedang Sukandar sebagai seseorang yang membuat programmer, Nur Kofifa sebagai seseorang yang membuat database, dan dengan saya sendiri, Karen Mauritania, seseorang yang membuat UI atau UX untuk desain. Alasan kami memilih judul ini dikarenakan ada beberapa poin yang utama. Yang pertama itu efisiensi dan kecepatan untuk mempercepat proses seleksi karyawan yang terbaik. Yang kedua ada objektivitas dan transparansi, yaitu dapat mengurangi bias dengan penilaian berbasis data. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu untuk menilai semua kandidat dengan standar yang sama. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu mendukung keputusan agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Deskripsi gambaran umum dalam program ini bertujuan untuk membantu Departemen HRD dalam memilih karyawan yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria pekerjaan yang tersedia. Dalam sistem ini, data HRD akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi karyawan terbaik berdasarkan keahlian, pengalaman kerja, dan performa kerja dari sebelumnya. Dengan menggunakan sistem pakar, HRD dapat mengoptimalkan proses seleksi karyawan dan memperoleh karyawan yang tepat untuk posisi atau tugas tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang halaman utama pada dashboard. Di sini terdapat keterangan bahwa dashboard tentang pemilihan karyawan terbaik merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas di dalam perusahaan. Dalam pembuatan aplikasi ini, menampilkan karyawan terbaik pada dashboard perusahaan tidak hanya memberikan apresiasi terhadap individu tersebut, tetapi juga membangun budaya kerja yang positif dan kompetitif. Langkah ini memiliki dampak yang luas dan mendalam baik bagi karyawan secara individu maupun bagi perusahaan secara keseluruhan, dengan bertujuan untuk mengetahui karyawan terbaik dan mengetahui efektivitas dari metode SAW dalam memprediksi potensi karyawan terbaik. Dalam tampilan dashboard dalam metode SAW terdapat data, yaitu data alternatif dan bobot kriteria. Selanjutnya kita masuk ke dalam data alternatif. Di sini terdapat data alternatif yang sudah dibuat. Lalu di sini kita coba cari nama yang udah ada. Kita coba ketik nama secara random. Berhasil keluar datanya, terdapat nomor, nama, dan aksi. Dari aksi ini terdapat tombol edit dan hapus. Di sini kita akan coba edit untuk menambahkan nama panggilan atau nama panjang karyawan. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita masuk kepada data bobot dan kriteria. Di sini terdapat nomor untuk setiap simbol dari C1 sampai C5, kriterianya, ada bobotnya, atribut, dan ada aksi untuk edit, tambah atau hapus data bobot dari kriteria. Di sini kriterianya ada tanggung jawab, sikap kerja, kedisiplinan, prestasi kerja, dan kerjasama. Masing-masing memiliki bobot dan atribut. Setelah mendapatkan nilai alternatif dan data bobot kriteria, kita masuk ke dalam matrik keputusan atau matrik ternormalisasi. Pada tahap ini kita memasukkan untuk setiap nilai pada kriteria. Misalkan di sini A1-nya ada Kinsley, kriteria tanggung jawabnya nilai 85, sikap kerjanya 83, kedisiplinannya 86, prestasi kerjanya nilainya 88, dan kerjasamanya nilainya 82. Di sini misalkan kita mau tambah nilai matriks untuk data baru. Di sini kita coba masukkan nama Dadang, kriterianya misalkan kita masukkan dia prestasi dalam bekerja
Nilainya di sini kita masukkan 0 karena dia baru bekerja atau pegawai baru. Jadi kita belum tahu nih hasil dia kerjanya itu gimana, makanya nilainya kita masukin dulu 0 sebagai contoh permisalan. Udah berhasil kesimpan data Dadang, alternatifnya menjadi A0. Selanjutnya kita coba cek ke nilai preferensi atau nilai akhir dari matriks. Ini sudah tersimpan, A0 hasilnya 0. Kita balik lagi ke matriks. Kita coba cari nama Dadang dan muncullah. Dari kriteria dia nilainya 0 semua. Selanjutnya setelah udah menghitung matriks, kita akan mendapatkan nilai preferensi. Dari nilai preferensi kita akan melihat profil. Profil di sini itu berguna untuk melihat hasil dari kinerja karyawan bulan ini dan akan dibandingkan dengan bulan depan. Dan profil ini juga biasanya digunakan oleh user atau admin yang dapat mengelola aplikasi ini atau program ini. Jadi profil ini berguna untuk karyawan sebagai penunjang nilai hasil akhir dari preferensi untuk perbandingan antara kinerja hasil dia yang terbaik bulan ini dan bulan depan. Apakah hasilnya dia berhasil menjadi karyawan terbaik dari nilai preferensi akhirnya atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan database oleh Nur Kofifah. Oke, selanjutnya di sini kita harus membuka file yang tadi kita sudah simpan. Dan di file ini berisikan tentang ada alternatif, ada bobot, ada indeks, ada matriks, dan lain-lain. Yang pertama indeks. Indeks ini berisi tentang dashboard, di mana di bagian dashboard tadi sudah dijelaskan di bagian front end, berisi tentang apa saja aplikasi ini dan tujuannya.
Kemudian di bagian alternatif. Untuk bagian alternatif ini kita bisa lihat ada beberapa komponen. Pertama ada table dan tambah alternatif. Untuk bagian tambah alternatif ini itu sendiri untuk mengisi nama karyawan yang ada. Selanjutnya codingan bobot. Di bagian bobot ini berisi tentang nilai-nilai yang nanti akan digunakan untuk mencari nilai setiap karyawan yang ada. Selanjutnya di bagian matriks. Di bagian matriks ini adalah untuk menghitung nilai karyawan yang tadi berdasarkan bobot nilai yang ada. Seperti contoh, tadi sudah dijelaskan di bagian front end. Dan dapat dilihat inilah hitung-hitungannya untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Dan terakhir, ini adalah codingan nilai referensi. Nilai referensi ini didapat dari hasil hitungan yang tadi ada di matriks yang berdasarkan data karyawan dihitung dengan data bobot. Terima kasih.